Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Saputri dari jurusan Sistem Informasi Eksekutif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek saya di mata kuliah pemrograman Java sebagai penilaian untuk akhir semester 4 ini. Saya memilih tema aplikasi perpustakaan. Kemudian keterangannya di sini itu diharuskan membuat proyek yang lengkap dengan database. Jadi pada proyek ini nantinya akan ada sebuah aplikasi perpustakaan berbasis Java menggunakan NetBeans dan database MySQL. Oke, karena menggunakan MySQL maka kita harus mengaktifkan XAMPP control panel ini, di mana Apache ini kita aktifkan. Jika sudah hijau ini berarti artinya aktif ya. Kemudian untuk MySQL juga di start, sehingga nanti kita dapat terhubung ke localhost PHP MyAdmin untuk membuka database-nya. Oke. Kemudian kita lanjut ke PHP MyAdmin kita. Saya ketik localhost. Nanti dia langsung muncul ke database yang ada. Nah, dia langsung muncul ke PHP MyAdmin. DB perpustakaan ini menjadi database yang saya pakai untuk proyek saya di proyek perpustakaan. Dimana di sini ada tabel berupa admin. Admin ini ada ID admin, ada username, ada password. Kemudian untuk anggota ada ID anggota, ID admin, namanya, tempat tanggal lahir, alamat, gender, telepon. Kemudian untuk tabel buku, ini berisikan data buku, ada ID buku, ada ID adminnya, title, authornya, publishernya, tahunnya berapa, quantity, dan buku yang keluar atau yang dipinjam. Kemudian ada detail pinjam. Ini tabel berupa ada ID dipinjamnya, ID pinjam, ID buku, tanggal kembalinya buku. Kemudian jika melewati waktu tertentu dia ada dendanya. Statusnya sini status sudah atau belum kembali. Kemudian ada peminjaman. Ada ID pinjam, ID anggota, ID admin, tanggal pinjam, jumlah buku, dan statusnya juga. Kemudian kita buka NetBeans. Untuk menghubungkan database ini ke NetBeans-nya, kita diharuskan untuk menginstal driver ya di library-nya. Nah, di sini ada package libraries. Kemudian diharuskan untuk mendownload MySQL JDBC drivernya. Saya pakai MySQL connector J 9.4.0 jar. Nah, ini bisa di-download melalui Chrome. Kemudian nanti di bagian sini add library atau add jar folder, nanti langsung dimasukkan saja jarnya, MySQL drivernya.
Nah, nanti di bagian HR folder ini bisa diimpor atau dimasukkan drivernya MySQL connector J9.4.0. Jika sudah, nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian saya buat kelas db underscore koneksi. Nah, untuk kelas db underscore koneksi ini atau db koneksi ini dibuat sebagai tempat nantinya untuk mengatur koneksi antara aplikasi Java di NetBeans ini dengan database di MySQL, jadi bisa terhubung dengan adanya kelas db koneksi ini. Kemudian nantinya akan dibuat form dan form yang butuh akses database itu seperti login, buku, anggota, itu hanya tinggal memanggil kelas ini aja, supaya nantinya kodenya itu tidak berulang-ulang. Nah, di sini ada namanya get connection. Get connection ini digunakan untuk membuka koneksi ke database. Kemudian ini adalah drivernya. Dan koneksi dibuat dengan driver manager.getConnection. Nah, nantinya jika koneksi sudah berhasil, sudah terhubung, nanti form dapat melakukan query seperti insert, update, atau memilih data. Fungsi dari kelas forName ini adalah untuk memuat driver MySQL ke dalam memori supaya bisa dipakai. Kemudian untuk driver manager etc, maksudnya driver manager.get.connection itu untuk membuka koneksi database yang ini. Kemudian untuk URL user password code ini untuk agar disesuaikan saja dengan nama database-nya. Seperti itu. Kemudian adanya object connection ini membuktikan bahwa setiap objek itu dapat menyambung dan menjalankan query SQL dari Java. Kemudian selanjutnya saya membuat form login untuk aplikasinya. Nah, ini merupakan desain dari halaman loginnya. Saya menggunakan label untuk tampilan ini. Kemudian saya memakai label juga. Ini saya menggunakan untuk pengisian username karena ada input data, user akan melakukan input data, maka saya pakai palette yang di text field. Untuk password ini memakai label, dan yang ini untuk input passwordnya saya menggunakan password field, sehingga nanti ketika memasukkan password huruf atau angka yang diinput itu tidak terlihat, melainkan disamarkan menjadi bintang-bintang seperti itu. Kemudian saya membuat button masuk agar user dapat login langsung ketika sudah melakukan input data username dan pengisian password. Jadi user bisa langsung masuk. Kemudian
dilanjutkan ke halaman dashboard atau menu utama. Selanjutnya untuk bagian button kita masuk ke events, action perform. Nah, private void button login action perform ini menjadi event handler yang akan dijalankan ketika button login atau button masuk tadi ditekan. Kemudian untuk mengambil data dari input user, kita gunakan string username sama dengan txt username.getText, string password sama dengan new string txt password.getPassword, string. Kemudian untuk string username ini pada baris ini itu untuk mengambil input username dari field txt username. Kemudian untuk yang baris ini adalah mengembalikan karakter password dalam bentuk array, kemudian diubah menjadi string. Nah, untuk string hash sama dengan md5 password itu nantinya password yang diketik akan diubah menjadi hash md5 agar tidak dicek langsung sebagai teks biasa di database, sehingga disamarkan. Jadi ya input yang dimasukkan oleh user nantinya disamarkan menjadi bintang-bintang seperti itu. Kemudian ini adalah konsolnya untuk menampilkan username dan hash password ke konsol. Kemudian adanya koneksi ke database dan eksekusi query dengan ditandai dengan source code breakcode. Source code ini dapat membuka koneksi database menggunakan kelas DB koneksi tadi yang sudah dibuat. Kemudian untuk prepare statement untuk mencegah adanya injection SQL. Kemudian untuk execute query di bagian sini itu untuk menjalankan perintah SQL dan menyimpan hasilnya nanti. Kemudian sebagai validasi hasil login kita menggunakan source code breakcode untuk validasi hasil login. rs.next itu akan bernilai true jika ada data yang ditemukan sesuai dengan username dan password. Nantinya jika login berhasil itu ada tampil pesan berhasil masuk. Kemudian from dashboard from ini nantinya dibuka. Jadi ketika login berhasil langsung dialihkan atau ditujukan ke halaman dashboard. From login this ditutup dengan adanya dispose. Kemudian kita login gagal, akan muncul pesan error ke user seperti username atau password salah saya buatnya. Kemudian untuk menangani error koneksi pakai catch exception. JOptionPane.show message dialog terjadi kesalahan koneksi. Selanjutnya kita akan coba running pada bagian login. Username yang saya buat yaitu admin dan untuk passwordnya admin juga. Nah, di sini terlihat bahwa ketika saya menginput password, stringnya disamarkan menjadi bentuk bintang. Kemudian kita masuk, berhasil masuk, ada notifikasi. Kemudian jika gagal masuk misalnya, kita coba run lagi. Di sini admin, di sini 1 2 3 4. Nah,
password saya salah, maka kita tidak bisa masuk. Jadi ada tampilan pesan seperti ini, username atau password salah. Kita klik OK. Kemudian kita set yang benar, masuk, berhasil masuk, OK. Dia akan langsung lari ke dashboard atau menu utama. Seperti itu. Pada bagian dashboard ini atau form dashboard, saya buat button 4, 1, 2, 3, 4 ini, dimana ada button buku, button anggota, button pengembalian, button peminjaman, dan button untuk keluar jika dirasa ingin keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas form dashboard. Ya, ini desainnya. Kemudian kita bisa lihat source code-nya seperti ini. Variable declaration-nya J button anggota, J button buku, J button BTN keluar, J button BTN peminjaman, J button BTN pengembalian. Kemudian J label untuk menu, saya pakai J menu, dan kemudian ada pakai J panel. Dashboard form itu turunannya dari JFrame, artinya kelas ini adalah sebuah window GUI utama dalam aplikasi. Nantinya ada tombol-tombol button yang sudah saya jelaskan sebelumnya sebagai navigasi. Kemudian untuk code ini digunakan untuk memanggil method init components sebagai inisialisasi dan membangun tampilan GUI seperti tombol, label, panel. Kemudian ada metodenya. Nah, di bagian ini merupakan event handling, di mana private void BTN buku action perform ini dibuat code seperti ini, from underscore buku objeknya new from buku set visible through this detik dispose. Ini nantinya akan membuka from buku, kemudian menutup from dashboard. Untuk BTN anggota juga sama, di set seperti yang awal. BTN pengembalian pun sama. Untuk membuka from data anggota, data pengembalian, kemudian data pinjaman, itu code-nya seperti ini saya buat. Ya, kemudian untuk BTN keluar, sebelum user menekan tombol keluar, nanti akan muncul notifikasi untuk meyakinkan user apakah ingin benar keluar dari form atau tidak. Di sini saya buat code seperti ini, integer pesan, pakai J option pen, show confirm dialog, yakin keluar dari form, konfirmasi, yes, no option, pilihnya. Kemudian pesannya yes option, jika yes berarti sistem langsung keluar. Seperti itu. Kita bisa coba run untuk aplikasinya. Ya. Ini merupakan tampilan GUI dashboardnya sebagai menu utama. Saya ada button atau navigasi ke halaman form buku, kemudian ini untuk ke halaman form anggota, ini untuk ke form pengembalian, dan ini peminjaman, kemudian ini keluar. Kita coba satu-satu. Untuk form buku, ketika saya tekan, akan langsung memunculkan form buku. Kemudian jika saya tekan anggota, akan langsung muncul ke form anggota.
Kemudian jika saya tekan tombol atau button pengembalian, akan langsung muncul form pengembalian. Kemudian kita coba running sekali lagi. Ketika saya menekan tombol peminjaman, akan muncul form pinjam buku. Nah, jika user ingin kembali, bisa tekan tombol keluar. Di sini ada notifikasi, yakin keluar dari form, no, atau yes. Jika no, tetap stay. Jika yes, langsung keluar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah from buku. From buku ini saya buat ini panel, ini JPanel saya buat. Kemudian ini untuk menuliskan kategorinya saya pakai JLabel. Maksud saya adalah text field. Ini langsung text field. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian ini tombol, ada tombol tambah, refresh, hapus, edit, keluar. Kita lihat source code-nya untuk from buku. Ya, di sini terdapat variable declaration yang tidak bisa dimodify. Ini sudah otomatis. Tergantung bagaimana kita mendesainnya. Nah, ini ada import yang harus dipakai. Kemudian di sini ada public class from buku, extends javax .swings.jframe. Ini digunakan sebagai struktur kelas, dimana untuk membuat from buku sebagai subkelasnya dari JFrame. Kemudian deklarasi variabel menggunakan private default table model, dimana model ini objek model untuk menyimpan data untuk JTable yang digunakan untuk menampilkan isi tabel dari buku yang ada di database. Kemudian pakai konstruktor from buku dan kemudian ada konstruktor from buku, ada init components untuk membangun GUI otomatis dari NetBeans. Kemudian untuk txt_id.setEditable false itu menunjukkan bahwa field ID, sebuah nomor ID yang ada di database itu tidak bisa diketik secara manual, hanya auto isi saja dari database. Kemudian untuk setup table menggunakan ini, model sama dengan new default table model, new object, new string. Table di dalam table itu ada ID, judul, penulis, penerbit, tahun, stok, dan keluar. Ini digunakan sebagai inisialisasi kolom table sesuai struktur yang ada di database-nya.
Kemudian untuk bagian load data ini untuk mengambil dan menampilkan data dari database ke table. Jadi data dari database ditampilkan dalam bentuk table di GUI ini menggunakan load data. Nah, private void load data code ini digunakan untuk mengisi table yang JTable dengan data dari data table buku yang ada di MySQL itu. Kemudian untuk action btn tambah kodenya seperti ini. Kemudian btn hapus, action performnya seperti ini untuk menghapus baris yang ada dari database. Kemudian untuk btn edit untuk mengupdate data di buku, kodenya seperti ini. Selanjutnya pada bagian table buku mouse click ini nantinya saat user menekan baris table itu data akan diisi ke field input maksudnya. Kemudian ini digunakan saat user akan mengedit data. Terakhir ada tombol keluar atau beta yang keluar. Saya set seperti sebelumnya, jadi nanti ada notifikasi sebelum benar-benar sistem benar-benar keluar, ada notifikasi untuk meyakinkan user apakah yakin untuk keluar dari form atau tidak. Kemudian jika yes, sistem akan langsung keluar. Ini merupakan metodenya untuk menjalankan aplikasi dan menampilkan form dari form buku. Kemudian ini variable declaration-nya. Kita akan coba running untuk form buku. Sini ada table untuk mengisi data buku berdasarkan ID, judul, penulis, penerbit, tahun, stok, dan jumlah buku keluarnya. Kita misalkan ini merupakan data yang ada di database. Data yang ada di database ditampilkan ke dalam table seperti ini. Ini merupakan data-datanya, bisa kita lihat. Ketika kita klik langsung muncul informasinya di atas ini, jadi bisa melihat secara rinci. Kemudian jika kita ingin tambah, kita tekan tombol tambah ID buku, misalkan BKO 025, judulnya misalkan Laskar Pelangi, penulisnya Andre, penerbitnya misalkan Gramedia, tahunnya 2005, stoknya ada 5. Kita tekan tombol OK. Nah, ini akan muncul datanya yang tadi sudah kita tambahkan. BK 025 Laskar Pelangi Andrea Gramedia 2005. Jumlah bukunya 5, keluar kosong. Kemudian jika kita ingin mengedit, bisa kita edit nih. Dimana misalkan kita ingin merubah bahwa buku ini sudah keluar 4. Stok ada 5, keluar 4, kita edit. Data berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, muncul edit. Muncul data sudah diedit. Ini keluarnya 4.
untuk data yang baru saja kita tambahkan. Kemudian jika ingin hapus, kita bisa klik langsung hapus. Ini ada form, ada notifikasi lagi untuk konfirmasi. Yakin ingin menghapus buku ID BKO 025. Kita yes. Data berhasil dihapus. Oke. Data sudah terhapus. Ya. Kemudian kita akan keluar, muncul tampilan seperti ini lagi. Yakin keluar dari form dan yes. Selanjutnya kita akan coba running untuk form anggota. Form anggota ini digunakan untuk mengisi data anggota seperti ID anggota, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, gender, dan nomor telepon. Di sini sudah ditampilkan data-data yang telah terdapat di database yang kita sudah hubungkan ke NetBeans. Ada AGT 001 ID, namanya Multazam Aroihan G, tempat lahir Bojonegoro. Kemudian misalkan kita ingin menambah anggota baru, kita tekan tambah. Nah, ini jika kita ada duplikat data, jadi datanya ke double, itu akan muncul notifikasi seperti ini. Gagal tambah duplikat entry AGT 001 for key primary. Nah, ada key primary ini digunakan karena untuk mencegah data ganda seperti itu. Kemudian kita bisa refresh dulu. Kita coba tambah data baru. Kita coba keluar dulu ya. Nah, ini untuk keluar ada tombol, ada pop up notifikasi seperti ini. Kita coba keluar dulu, kemudian kita run lagi untuk mencoba input data anggota. Nah, ya maaf, ini tadi karena kepencet ya, jadi datanya yang terinput hanya ini saja. Kita bisa hapus. Nah, ini ada keterangan lagi, hapus anggota ID, yes, data sudah terhapus. Kemudian kita tinggal isi, misalkan AGT 018 ya, kita lanjutkan saja AGT 018, nama anggota misalkan Suci, tempat lahirnya di Jakarta. Untuk format input tanggal lahir sudah ada keterangannya, month, day, dan years. Berarti kita bulannya kita tulis dulu, kemudian hari, kemudian tahunnya. Nah, untuk alamat kita bisa isi misalkan Pasar Baru. Untuk gender perempuan. Untuk nomor telepon kita bisa isi 575760 ya, untuk permisalan dah. Ketika sudah menginput datanya, kemudian kita klik tambah, muncul pop up berhasil tambah data. Kita klik OK, data akan muncul di table. Nah, tadi data paling tinggi itu 017, sekarang ada 018. Ini data yang baru saja saya tambahkan. Misalkan mau edit, langsung diedit di sini. Kita ganti misalkan alamatnya jadi di Kartini. Kita edit, data berhasil diubah, oke. Nah, data terubah. Alamatnya jadi Kartini di sini keterangannya. Kemudian jika kita ingin menghapus, kita bisa langsung klik barisnya, kemudian klik hapus, langsung tekan tombol yes. Data dihapus, oke. Nah, sudah, datanya hilang. Seperti itu. Kemudian kita bisa keluar lagi dan lanjut ke
from berikutnya, yaitu from peminjaman. Sebelumnya saya akan menampilkan beberapa bentuk source code-nya. Nah, ini bentuk declaration variables-nya. Kemudian ini import Java yang harus diimport. Kemudian ini untuk action perform-nya di button tambah, di button edit, button hapus, refresh. Kita pakai load data saja. Kemudian table anggota mouse click seperti tabel sebelumnya. Oke, kemudian kita buka form peminjaman. Ini adalah form untuk pinjam buku. Form pinjam buku ini nanti akan menampilkan ID peminjam, ID anggota, ID admin, tanggal, jumlah buku, hingga status apakah sudah dikembalikan atau belum. Seperti itu. Kemudian ini untuk format tanggal pinjamnya, year, month, day. Di sini saya pakai button untuk tambah, refresh, hapus, edit, dan keluar. Kemudian saya tetap pakai JTable untuk menampilkan data di database dan data yang akan diinput atau dihapus. Kemudian saya pakai panel latar sebagai latarnya. Sebagai judulnya saya buat label. Ini juga untuk penulisan ID anggota ini saya pakai label. Kemudian untuk mengisi atau menginput data saya pakai JText field. Kemudian kita running. Ya. Baik, kita coba lanjutkan ya. Untuk form pinjam. Kita running. Kita input ID peminjaman. Misalkan untuk P25 tahun 2025 Juli tanggal 31 001212 kita bisa input 3 berarti. Sorry, kita keluar dulu. Kita coba running lagi. Oke, selanjutnya kita input ID peminjam P25 0731 003. Karena di sini untuk ID anggota AGT 016 itu ID peminjamnya 2, jadi kita harus memakai angka 3 supaya lebih terurut. P250731003, kemudian ID anggotanya AGT, kita buat angka selanjutnya itu AGT 017. Untuk adminnya kita bisa bebas 006. Ini untuk tahunnya 2025 0731. Jumlah bukunya misalkan 3. Statusnya belum kembali. Kita tambah, berhasil tambah data, kita tekan OK. Kemudian misalkan kita ingin mengedit, misalkan jumlah bukunya jadi tambah 5, kemudian ininya tetap belum kembali, kita edit, datanya berhasil diubah, muncul notifikasi jadi 5 jumlah buku yang dipinjam. Kemudian kita bisa menghapus jika misalkan data ini salah atau ingin ada perubahan, kita bisa hapus peminjaman, yes, data terhapus AGT
017 tadi terhapus. Kemudian selanjutnya from pengembalian buku. Ya, sebelumnya ini merupakan source code dari from peminjaman buku ya. Di sini nih variable declaration-nya pakai J button untuk edit, hapus, refresh, tambah dan keluar. Untuk table pakai J table. Text field itu untuk input ID admin, ID anggota, ID pinjam, jumlah, status, dan tanggal pinjam pakai J text field. Selanjutnya untuk from pengembalian buku. Ya, from pengembalian buku tampilan desainnya seperti ini. Kemudian kita coba running. Kemudian kita coba ambil data dari database yang sudah ada ya. Atau bisa cari berdasarkan ID pinjam, misalkan P17 1706 26 001. Kita cari, nah muncul data, yaitu untuk ID pinjam yang tadi kita masukkan, itu ID anggotanya AGT 006, namanya siapa ini, Anggianisa Mutia, tanggal pinjamnya ini. Kemudian untuk tanggal kembali, misalkan kita kita tekan tombol pengembalian, nah otomatis pengembalian berhasil dan data input tanggal kembali ini tanggal hari ini ya. Pengembalian berhasil, oke. Langsung ada muncul dendanya, total dendanya ya. Total dendanya 2.950.000 jika dari tanggal pinjam 2017, kemudian tanggal kembalinya tahun 2025, muncul denda otomatis seperti ini, 2.950.000. Kemudian misalnya kita keluar, yakin keluar dari form, yes, keluar. Nah ini untuk source code-nya. Untuk importnya kemudian ada menggunakan connection con result set rs, prepared statement, PST, default table model, tab model, simple date format, SDF, new simple date formatnya years, month, day. Untuk code-nya di sini ada struktur kelas ya, from pengembalian buku, extend javax.swings.jframe. Kemudian di sini ada variabel untuk koneksi. Connection, con, result set, rs, prepared statement, default table model, simple date format. Ini sebagai variabel untuk koneksi. Kemudian ada konstruktor sebagai inisialisasi komponen GUI. Kemudian untuk menangani klik pada table untuk menampilkan data ke input text, itu dibuat source code seperti ini, sehingga nantinya dapat menambahkan
suatu listener ke tombol dan load data awal dari database. Kemudian ada default table model sama dengan new default table model. String SQL ini digunakan untuk query, di mana query nanti untuk mengambil semua peminjaman yang belum dikembalikan, jadi statusnya itu jadi belum kembali. Nah, untuk table detail K yang ini digunakan untuk menampilkan hasil di table GUI-nya. Kemudian kita lihat action performer cari. Di sini ada string ID pinjam, text id pinjam.getText. Kemudian di btn kembalikan action perform itu ada code untuk menghitung denda, di mana long selisih dengan tanggal sekarang .getTime sampai tanggal pinjam .getTime itu jika selesai hari lebih dari 7 itu dendanya yaitu hari keterlambatan dikali 1000. Ini rumusnya 1000 kali 60 kali 60 kali 24. Kemudian untuk mengecek apakah semua buku sudah dikembalikan, ini pakai select count from detail pinjam where ID pinjam yang ini ya, untuk mengetahui atau mengecek apakah semua buku sudah dikembalikan. Kemudian untuk btn reset dibuat code seperti ini. Kemudian ini adalah variable declaration-nya, dimana saya menggunakan button button itu untuk cari, kembalikan, reset, dan keluar. Kemudian getText field-nya ada text denda, text ID pinjam, text ID anggota, text tanggal kembali, text tanggal pinjam, dan text nama anggota. Untuk table saya buat juga JTable dengan table detail kembali atau table detail K. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.